Ibu, Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu diberkati Tuhan buat sore hari ini, amin. Yang diberkati Tuhan, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur Allah kita Allah yang baik. Dia Allah yang luar biasa. Dia mati buat setiap kita. Dia disalibkan. Dia enggak hanya disalibkan Bapak Ibu. Dia mati terus dia bangkit ke surga untuk menyediakan tempat buat kita setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu pada waktu hari ini kita setia kepada Tuhan, itu buktinya Allah kita Allah selalu menyertai kita. Apa yang kita kerjakan hari ini tidak pernah sia-sia Bapak Ibu. Oleh sebab itu lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Sebab kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau selamatkan jiwa kami. Engkau tebus kami Tuhan dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Sungguh-sungguh katakan pujian ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan sembah. Sembahkan Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, selamanya Engkau hebat, Kau ajaib. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada. Sungguh-sungguh akan pujian ini, sehingga pujian ini menjadi berkat buat hidup kita. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari sembah Dia. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, atau saudara-saudara yang melihat
live streaming ini baik melalui YouTube, Facebook maupun website kami. Hari ini adalah hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bersyukur karena pemerintah Indonesia mengakui kalau Isa Al-Masih, Yesus Kristus naik ke surga. Sekalipun dalam perayaan kita, baik dari Jumat Agung Paskah sampai kenaikan Tuhan Yesus, kita beribadah di rumah. Namun saya yakin dan percaya tidak akan pernah mengurangi makna ibadah kita, tidak akan mengurangi makna perayaan kita. Hari ini Yesus naik ke surga. Mari kita tunduk kepala. Gembala kami yang agung yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Dalam rangka raya kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan, kami jemaat GPI Arjawi Nangun, baik saudara-saudara yang melihat melalui live streaming ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami bisa membuktikan Tuhan kami Tuhan yang hidup, Tuhan yang datang dari surga dan kembali ke surga, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Sebabnya kami mau sambut dengan sukacita, kami mau beribadah di rumah kami masing-masing melalui live streaming dalam nama Tuhan Yesus. Adapun pertolongan kita ialah dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Turunkanlah kiranya anugerah berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus dalam ibadah kenaikan Tuhan ke surga hari ini, dari awal permulaan sampai dengan penghabisannya. Yang percaya katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus. Allah kita bangkit, Dia hidup, Dia sediakan tempat buat kita setiap kita yang percaya, amin. Oleh sebab itu kita gak perlu khawatir, kita gak perlu bimbang, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Allah kita Allah yang hidup. Haleluya, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia sediakan tempat buat kita yang percaya. Oh, terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan Yesus. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan. Amin. Oleh kebangkitan Tuhan kita, Yesus hidup, Yesus hidup. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Oh haleluya, kami adalah pemenang-pemenang di akhir zaman ini Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup. Dia bangkit, amin. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi
segala raja. Haleluya, haleluya. Mari bangkitlah gereja Tuhan. Katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Oh haleluya, haleluya. Biarkanlah bajinya Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Sudah percaya kita adalah umat yang dikasihi Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari buka bejana hati. Biarlah firman Tuhan boleh disampaikan oleh hamba-Nya, sehingga itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang harum. Oleh sebab itu mari percayakan waktu kita adalah waktu yang terbaik. Sekalipun kita dalam sakit penyakit, dalam kekurangan, dalam kelemahan, dalam kesusahan, percayalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Terima kasih Yesus. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Oh haleluya, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, kasih Tuhan, tetaplah percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari nantikan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari angkat tanganmu dengan iman, katakan waktu
Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sungguh-sungguh. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau akan memulihkan kami, memulihkan gereja, memulihkan bangsa kami. Oh haleluya. Waktu Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Kita percaya hari ini kita berbahagia sebab Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Bahkan tidak hanya hidup, tapi dia naik ke surga. Dia kembali kepada Bapa karena memang dia adalah Allah. Dia Allah yang menjadikan seluruh isi bumi ini termasuk kita semua. Dan saya percaya saudara yang kasih Tuhan, iman pengharapan kita tidak menjadi sia-sia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih sebab kami bersyukur hari ini ya Tuhan. Di tengah keadaan krisis hari-hari ini, di tengah keadaan pandemik corona Tuhan hari-hari ini, kami masih kembali Tuhan menikmati hadirat-Mu. Walaupun itu lewat streaming Tuhan di rumah kami masing-masing ya Bapa. Tuhan, kami mau bilang ini anugerah terbesar. Ada saat dan waktu kami betul-betul tidak bisa lagi melakukannya. Ada saat dan waktu kami betul-betul tidak bisa lagi melakukan pelayanan kami ya Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami mensyukuri hal ini sebagai anugerah yang besar dalam hidup kami semua. Oleh karenanya Tuhan, di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami persilahkan kembali firman-Mu ditaburkan atas kami semua. Firman-Mu Tuhan menjamah hidup kami termasuk hamba-Mu ya Bapa. Karena kami tahu firman-Mu itu akan menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami akan diubahkan dari hari-hari ke umur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita memperingati merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan tema firman Tuhan hari ini, Tuhan melakukan bagian Tuhan, tetapi kita juga harus melakukan bagian kita. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Perikop atau LAI memberi judul pada Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 6 ini adalah Rumah Bapa. Kita akan baca Alkitab kita. Bapak Ibu yang di rumah boleh buka Alkitabnya di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Haleluya. Kita akan baca bersama-sama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, perhatikan, aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Katakan amin. Ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan jaminan atas keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 ayat sampai ayat yang ke-6, saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, dengar baik-baik, ada kepastian keselamatan, ada tempat di surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itulah dia naik ke surga. Tuhan melakukan bagian Tuhan dalam rancangan Allah yang besar di dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua orang-orang yang mengikut Yesus, murid-murid Yesus, kita adalah orang yang akan menikmati kerajaan surga. Saudara, ada sebuah ilustrasi, 1 kali 4 orang anak saudara membanggakan ayahnya yang baru pulang dari tempat yang jauh. Anak yang pertama ngobrol dengan 3 temannya dan bilang begini, ayah saya baru pulang dari Singapura. Temen yang lain bilang, wow, keren. Lalu temen yang kedua, anak yang kedua gak mau kalah dan bilang begini, wah, papa saya lebih keren, baru pulang dari Hong Kong. Saudara yang kasih Tuhan yang lain bilang, wow, keren. Lalu anak yang ketiga gak mau kalah juga, saudara. Dia bilang, Singapura deket, Hong Kong deket, papa saya baru pulang dari Itali, katanya saudara. Waduh, yang lain bilang, wow, tambah jauh nih saudara yang kasih Tuhan. Anak yang keempat mikir, papanya gak juga dari Singapura, gak juga dari Hong Kong, gak juga dari Itali. Tapi beberapa waktu yang lalu dia mengalami keadaan di mana dia sangat bersedih karena dia berkabung terhadap papanya dan dia bilang begini, Singapura dekat, Hong Kong dekat, Itali, papa saya dong baru pulang ke rumah papa di surga, katanya saudara kasih Tuhan. Aduh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kelihatannya menyedihkan ya, kelihatannya hal ini menjadi berita duka. Tapi saya mau bilang begini saudara, orang Kristen yang tahu persis apa yang Yesus lakukan hari-hari ini di dalam kerajaan surga, saya percaya pasti pengen cepat pulang ke rumah Bapa di surga. Katakan amin. Saudara, kalau ditanya hari ini siap gak masuk surga, siap gak pulang ke rumah Bapa, kalau saudara bilang aduh Pak Pendeta nanti dulu, anak saya masih kecil, aduh Pak Pendeta nanti dulu, belum merit Pak Pendeta, aduh nanti dulu, bisnis baru dirintis. Saudara, saya mau bilang itu artinya kita belum sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, tapi kalau engkau dan saya yakin percaya bahwa rumah kita di surga bukan di bumi yang akan habis oleh hengat dan karat, tapi rumah kita di surga, saya percaya engkau dan saya akan berkata, kapanpun Tuhan ambil, Tuhan kembalikan saya, Tuhan buat saya pulang ke surga, saya bilang yes untuk waktu Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dari hal ini bisa dilihat berapa murni iman kita, pengiringan kita sama Tuhan. Katanya orang Kristen, katanya pengikut Kristus, katanya melayani di gereja, tapi waktu berurusan dengan ajal, waktu berurusan dengan kematian, seringkali kita menjadi kecut dan tawar hati terhadap hal itu. Tuhan mau ingatkan, bukan hanya surga yang menjadi jaminan, tapi waktu kita masuk surga itu menjadi kepastian buat setiap kita yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Nah saudara yang kasih Tuhan,
Ada sebuah pameo yang berkata, kalau kita berjalan di jalan yang tepat, maka kita sampai ke tempat yang menjadi tujuan kita, ke tempat yang tepat, yang kita harapkan, yang kita ingin dituju. Bukankah firman Tuhan juga berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu artinya hari-hari ini kita sedang berjalan dalam kebenaran Kristus. Dan kita akan datang ke tempat yang tepat, yaitu kerajaan surga. Hari ini saya mau bilang begini, kenaikan Yesus ke surga bukan memberikan saudara dan saya iming-iming tentang surga. Tapi kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan jaminan, memberikan pengabsahan bahwa engkau dan saya adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni kerajaan surga. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Kapanpun waktunya ya, siap selalu dan berkata, yes untuk waktu Tuhan. Sebab waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam hidupku. Saudara yang dikasih Tuhan, nah hari ini saudara dan selamanya kita harus meyakini bahwa jalan kebenaran dan hidup itu tidak ada di dalam apapun dan siapapun, kecuali di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tapi melalui pesan kenaikan Yesus ke surga, bukan hanya meninabobokan kita, kekristenan kita akan jaminan surga dalam hidup kita. Tapi ada sesuatu yang lain, ada sesuatu yang lebih dalam daripada engkau dininabobokan. Sehingga maaf ya Bapak Ibu, saya mau bilang, seringkali karena kita terlalu yakin, kita terlalu mantep dengan kepercayaan kita akan masuk surga, sehingga kita menjadi Kristen yang gampangan hari-hari ini. Kita menjadi Kristen yang malas hari-hari ini. Kita menjadi Kristen yang kekanak-kanakan hari-hari ini. Proses Tuhan sedikit komplain, sakit yang diizinkan sedikit komplain, saudara yang kasih Tuhan. Padahal sebetulnya tekanan, kondisi apapun yang Tuhan izinkan datang, itu membuat kita menjadi pribadi yang siap masuk kerajaan surga. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan, itu mempersiapkan kita untuk mengikuti apa yang akan Tuhan lakukan dalam kerajaan surga. Saudara, kita akan baca Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11, kita akan baca sama-sama. Bapak Ibu, kita baca perlahan saja Kisah Rasul 1 ayat 11. Yang sudah menemukan, kita akan baca Alkitab kita bersama-sama. 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri, apa katanya saudara, melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan, malaikat Tuhan sampai harus menegur, mengingatkan orang-orang Galilea, murid-murid Yesus yang menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Saudara dikasih Tuhan, lihat loh Pak, kita bisa lihat sama-sama. Pertanyaan saya adalah, kalau mereka kemudian mengerjakan sesuatu, tidak hanya menyaksikan, memandang, melihat saudara kenaikan Yesus ke surga, saya pikir tidak akan dikirim malaikat untuk menegur orang Galilea tersebut. Jadi ada sesuatu yang kita harus belajar dan perhatikan sama-sama di sana. Saya melihat begini saudara, kekristenan kita jangan cuma jadi Kristen yang kagum. Kagum akan apa yang Yesus lakukan. Kita merasa seperti halnya murid-murid dan orang-orang Galilea saat itu. Wow, Yesus kita, guru kita naik ke surga. Tidak ada sejarah manusia yang bisa seperti ini. Mereka kagum. Mungkin mereka berkata, wow, orang yang kita ikuti 3,5 tahun itu memang Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, sama halnya dengan kita mungkin. Kita kagum dengan hal-hal yang Tuhan kerjakan, keselamatan yang Tuhan kerjakan. Kita kagum, wow, orang Kristen mati pasti masuk surga.
kagum. Saudara, kita juga seringkali kagum dengan hal-hal yang spektakuler yang Yesus kerjakan. Kita melihat ada mujizat, tanda-tanda heran yang dikerjakan, kita mulai kagum. Wah, saudara yang dikasih Tuhan, berapa orang Kristen mungkin hari-hari ini kagum dengan rumahnya. Dan berkata, wow, rumah saya sudah bagus, rumah saya gede, rumah saya keren. Saudara, ada terkagum-kagum dengan hal yang spektakuler yang dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Ada orang yang kagum dengan kesembuhan mujizat yang dialami. Saya bilang itu enggak salah, saudara yang kasih Tuhan. Mari kita semua kagum dengan kebaikan Tuhan. Tapi tidak hanya berhenti sampai kagum dan engkau enggak melakukan apa-apa dalam hidup kita. Kita hanya terkagum-kagum, bengong, saudara kasih Tuhan. Tidak beranjak dari tempat kita. Sampai Kisah Rasul 1 ayat 11. Alkitab kita mencatat, malaikat berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Lihat loh saudara, waktunya terlalu lama. Menurut Tuhan, sampai dikirim malaikat, waktu mereka melihat ke langit terlalu lama. Bukan itu fokusnya, bukan itu tujuannya, bukan itu yang menjadi keinginan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya gak tahu hari ini engkau sedang mengagumi apa, sampai waktumu terlalu lama diam untuk kau mengagumi hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mesti ingat bahwa ketika Tuhan melakukan bagian Tuhan, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan lihat saudara, jadi kekristenan kita gak cuma stop terlalu lama pada kekaguman. Sama seperti murid-murid, mereka disuruh apa saudara? Saya bacakan kembali. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia. Saudara yang dikasih Tuhan, dicatat dengan jelas bahwa diingatkan, udah cara yang sama bahkan akan dilakukan. Yesus kembali. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, kita bisa lihat sama-sama di dalam Markus pasal 16, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Markus 16 ayat 19. Tuhan juga mengingatkan, meneguhkan apa yang harus kita lakukan. Tuhan mengingatkan saudara dan saya hari ini. Markus 16 ayat 19, kita akan baca Alkitab kita sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada muridnya, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi, apa katanya saudara? Memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Wow, saudara yang kasih Tuhan, jadi ternyata melalui hari raya kenaikan Yesus ke surga, kita diingatkan bukan hanya kagum, engkau punya jaminan keselamatan. Tapi bukan hanya kagum terhadap keselamatan, engkau berkata terima kasih Yesus naik ke surga, aku punya tempat di surga. Saya mau bilang itu berita kepastian keselamatan. Tapi kekristenan tidak hanya sampai di situ. Engkau jangan terhenti dan terlalu lama terhadap kekagumanmu. Yesus suruh kau pergi, lakukan bagianmu, lakukan bagianku dalam hidupku, dalam hidup kita semua. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang Tuhan mau ajar buat kita? Ayo saudara yang kasih Tuhan. Jadi ternyata melalui ayat yang kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1, Tuhan suruh pergi, beritakan, saksikan apa yang kau alami, apa yang kau nikmati, apa yang kau kagumi dari Allah. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita semua berkata, Pak Pendeta, saya bukan lulusan sekolah teologi, saya juga bukan pendeta. Dengar baik-baik, siapapun saudara, siapapun saya, kita yang sudah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya Kristus harus jadi pelita. Siapapun saudara, tidak semua orang dipanggil jadi pendeta, tapi setiap kita dipanggil jadi pelita dalam hidup kita. Sebuah lilin yang sanggup menerangi. Mungkin itu lilin kecil,
Saudara yang kasih Tuhan, tapi lilin itu bisa menerangi keadaan sekitar kita. Saya teringat satu kali sebuah ilustrasi. Ada seorang ayah yang coba mengumpulkan 3 orang anaknya di menjelang ajal hidup dari ayah ini. Ayah ini berkata kepada 3 orang anaknya, "Anakku, ayah tidak akan lama lagi bersama dengan kalian. Ayah ingin coba kalian lakukan sesuatu yang terbaik buat ayah." Lalu saudara yang dikasih Tuhan, ayah berkata, "Ada sebuah gubuk kecil yang ada di belakang rumah kita. Coba kalian isi gubuk itu dengan sesuatu. Dan ayah hanya kasih modal kalian 10.000 untuk mengisi gubuk yang kecil yang ada di belakang rumah kita. Ayah ingin melihat apa yang akan kamu lakukan untuk bisa mengisi gubuk kecil itu." Saudara yang dikasih Tuhan, ketika anaknya mulai berpikir dan menerima uang itu, apa yang dia bisa lakukan dengan uang 10.000? Anak yang pertama mengeluh, "Mana mungkin gubuk ini bisa saya isi dengan uang 10.000? Mau beli apa? Gak mungkin. Mau beli kerupuk? Mau beli sesuatu yang murah? Oh, rumput mungkin." Gak bisa, saudara. Dan dia berusaha pada hari yang ditentukan untuk mengisi dengan jerami, dengan rumput yang dia beli dengan uang 10.000. Dan ternyata tidak bisa mengisi. Anak yang kedua berpikir lebih keras. Kakaknya jerami gak bisa. Apa yang saya bisa lakukan? Lalu dia pikir, saya belikan balon. Dia mulai beli balon. Dengan 10.000 itu dia dapat 1 kantong plastik balon. Dia mulai tiup balon itu besar-besar, paling maksimal. Dan ternyata dengan balon itu dia tidak bisa mengisi ruangan gubuk itu, saudara, sampai penuh. Dan anak yang ketiga, dia lama berpikir keras. Aduh, jerami kagak bisa, balon kagak bisa, mau beli apa? Lalu dia dapat hikmat sesuatu. Saudara tahu, dengan uang 10.000 dia membeli sebuah lilin, saudara, dan sebuah korek api. Lalu kemudian lilin itu ditaruh di tengah. Lalu kemudian dia panggil, "Ayah, ayah lihat. Aku akan isi ruangan ini dengan apa yang aku kerjakan." Kemudian dengan korek api itu dia nyalakan. Lalu kemudian dia nyalakan lilin itu. Dan dia bilang, "Ayah, aku sudah mengisi ruangan ini dengan cahaya dari lilin tersebut." Saudara yang dikasih Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus hanya perlu hidupmu untuk orang-orang di sekitar kita. Saudara, mungkin kau hanya bisa mengisi 1 gubuk kecil dari ruangan yang kau bisa lakukan dalam hidupmu. Tapi saya mau lihat, saya mau bilang, itulah tujuan Tuhan yang ingin saudara dan saya lakukan. Kalau ada orang-orang yang bisa melakukan hal-hal besar, itu berarti kapasitasnya memang besar. Kita nggak bisa iri dengan orang lain dan berkata, "Wow, dia hebat ya, dia hebat ya." Saya mau bilang begini, lakukan saja bagian kita. Apa yang kita bisa kerjakan, maka saya percaya itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kau berkata, "Tuhan, aku nggak bisa berbuat banyak, tapi hari ini aku sedang mendidik anakku untuk takut akan Tuhan. Aku sedang mengisi anak-anakku dengan firman Tuhan. Aku sedang menjejali roh mereka dengan kebenaran firman." Saya mau bilang, itu adalah sesuatu yang juga akan berdampak besar buat anak-anak kita. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kau berkata hari ini, "Aku cuma bisa membagi hidup buat orang-orang yang ada sekitar rumahku. Buat cuma orang yang ada di tetanggaku." Saya mau bilang, apapun, lakukan saja. Lakukan saja. Saya percaya ketika hatimu diberikan untuk Tuhan, dan kau mulai menjadi saksi Kristus, saya mau bilang, Tuhan di surga melihat dan berkata, "Luar biasa anakku." Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan akhiri dengan sebuah kisah. Saudara, di Australia, saudara, ada seorang purnawirawan dari Angkatan Laut Australia, namanya Don Ritchie. Saudara kasih Tuhan, selama Perang Dunia Kedua dia terlibat karena dia anggota dari Angkatan Laut Australia. Setelah itu berakhir, saudara, dia menghabiskan waktunya menjadi seorang salesman asuransi jiwa. Dalam kisahnya dicatat, saudara, hampir 50 tahun. Pada akhirnya dia meninggal usia 85. Saudara lihat, ada sesuatu yang menarik yang kita harus belajar. Dari seorang yang sederhana, seorang pensiunan. Mungkin orang-orang sudah melupakan dia. Jasa-jasanya selama Perang Dunia Kedua sudah dilupakan. Saudara, tapi ketika satu kali dia berada di sebuah tebing The Gap, saudara, di Australia, saudara kasih Tuhan. Dia melihat, dia jumpai ada orang yang dia perhatikan, kok orang terjun, bunuh diri dari tebing itu, saudara kasih Tuhan. Orang bunuh diri, lompat dari tebing itu, saudara kasih Tuhan. Dan hatinya mulai tergerak.
untuk membantu menolong saudara. Dan saudara tahu, setiap kali dia berusaha menolong, mendekati orang, yang dia hanya lakukan adalah tersenyum. Saudara kasih Tuhan. Jadi ketika dia mendekati, wah ini orang mau bunuh diri. Itu saudara. Dia mulai dekati, menyapa. Dan dia mulai tersenyum dengan orang itu. Saudara yang kasih Tuhan, dan ternyata senyumannya ini, saudara yang kasih Tuhan, bisa menyelamatkan 160 orang yang batal bunuh diri terjun dari tebing Gaps Australia tersebut. Sampai akhirnya dia dijuluki Angel of the Gaps atau Malaikat the Gaps. Saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu bayangkan, hanya sebuah senyuman yang sederhana tapi tulus, lahir dari hatinya ingin menolong orang itu. Ada 160 orang yang tidak jadi bunuh diri dan mulai menjadi teman dari Don Ritchie tersebut, saudara kasih Tuhan. Bahkan bukan hanya itu saudara, dia juga membangun sebuah gubuk kecil tidak jauh dari sisi tebing itu, sehingga dia bisa bangun pagi-pagi. Dia mulai melihat dari jendela rumahnya. Dia bisa mengamati apakah ada orang yang mau bunuh diri di sana. Dia berjaga-jaga sampai sepanjang malam. Apakah ada orang yang mau bunuh diri di sana? Kalau ada orang yang mau bunuh diri, dia bergegas segera keluar. Dan dia hampiri orang itu. Dan kembali dia lakukan apa tadi saudara? Tersenyum buat orang itu. Saudara dikasih Tuhan, simple, sederhana. Tapi tahukah saudara, pada Don Ritchie, dia mendapatkan anugerah penghargaan, saudara yang dikasih Tuhan. Di tahun 2006 dia dianugerahi Medal of the Order of Australia untuk usaha penyelamatan, saudara yang dikasih Tuhan. Lalu kemudian di tahun 2010 ia mendapat Local Hero Award for Australia dari National Australia Day Council. Saudara lihat yang kasih Tuhan, seseorang yang sederhana tapi bisa menyelamatkan 160 orang yang pengen bunuh diri gara-gara sebuah senyuman dan memberikan hati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya nggak tahu apa yang sedang kau alami, tapi saya mau bilang, kalau engkau kagum hari-hari ini, engkau melihat rumahmu semakin besar, engkau melihat mobilmu berjejer ada 2, 3 mungkin di garasi, atau engkau merasa kagum hari ini, yang dulunya naik motor sekarang ada mobil di garasimu, atau engkau sekarang berkata, Tuhan terima kasih ya, aku sekarang sudah punya anak-anak, padahal beberapa tahun yang lalu aku belum punya anak, dan kau merasa kagum dengan kebaikan Tuhan, kau hari-hari ini terlalu asik dengan anak-anakmu, sehingga kau lupa apa yang harus kau kerjakan hari-hari. Saya mau bilang, di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada bagian yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara, tapi ada bagian juga yang harus saudara dan saya lakukan hari-hari ini. Jangan hanya puas dan hanya kagum dengan apa yang Yesus lakukan tentang keselamatan. Saya mau bilang, ada hal yang kau dan saya harus kerjakan. Lewat apapun, lewat hidupmu, lewat sesuatu, engkau bisa lakukan. Saya mau bilang, kalau engkau Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang banyak bekerja di marketplace, saudara, engkau bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitarmu. Sampai orang berkata, wah kalau lihat OO ini nih, luar biasa. Kelihatannya jutek, kelihatannya judes, kelihatannya galak, tapi kini baik hati. Atau mungkin aduh saya lihat, kalau lihat abang ini kelihatannya tampangnya sangar, tapi kalau udah ngomong lembut, kalau udah ngomong adem, saudara, saya bilang itu memberkati. Dan Tuhan mau pakai saudara. Siapapun saudara di tempat dimanapun engkau berada hari ini dan menyaksikan tayangan ini, saya mau bilang, Tuhan ingat saudara, Tuhan akan pakai saudara. Bahkan di dalam ayat yang kita baca tadi saudara yang kasih Tuhan di dalam Markus, bahwa Tuhan akan menyertai dan memberikan tanda-tanda heran buat hidup saudara. Engkau tidak berjalan sendiri untuk menjadi saksi hidup, tapi engkau akan beserta dengan Tuhan. Dan saya percaya hidup kita akan lebih banyak memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Hidup ini adalah sementara. Hidup ini untuk jadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi kami tidak mau dinina bobokan dengan kejaminan surga yang Tuhan sudah nyatakan. Sampai-sampai orang Galilea harus ditegur oleh malaikat dan berkata, mengapa, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Saudara yang kasih Tuhan, hari ini lakukan bagianmu. Tuhan akan lakukan bagiannya.
percaya saudara, walaupun mungkin kau berkata, Tuhan, aku sudah pernah tapi aku gagal. Saya mau bilang, tidak ada perkara yang gagal. Saudara, apapun yang kau kerjakan, tidak ada sesuatu yang mungkin orang berkata percuma lah, gak berhasil, gak maksimal. Saya mau bilang Tuhan menghargai saudara yang kasih Tuhan. Bukankah kau melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia? Waktu kau melakukan apapun yang kau bisa lakukan, saya percaya Tuhan menghargai. Yang penting mau gak kau lakukan, mau gak kau berubah, mau gak engkau mulai masuk dalam tahap yang lebih dalam. Tidak hanya kagum, menikmati berkat jaminan keselamatan, kepastian keselamatan, tapi kau masuk lebih dalam lagi. Engkau izinkan Tuhan pakai hidupmu. Engkau izinkan Tuhan terus membuat engkau menjadi lilin yang menerangi keadaan sekitarmu. Saudara, saya mau bilang, justru di tengah keadaan ini, ayo lakukan sesuatu. Jangan biarkan waktu terbuang. Jangan biarkan engkau terlena. Hidup ini harus jadi berkat. Sekecil apapun, saya percaya Tuhan menghargai hidup saudara. Mari sama-sama dengan kami para pemuji pemusik di tempat ini, katakan dari awal, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. hidup ini Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. jangan sia-sia. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan oh Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih aku masih kuat. bila saatnya nanti, Bila saatnya nanti sudah berdaya lagi. tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Mari katakan oh Tuhan, Pakailah hidupku yes Jesus. selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya teringat satu kali ada seorang yang meninggal dan dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Saudara, ketika dia berjumpa dengan Bapa di surga, dia berkata, bolehkah aku memohon sesuatu? Apa dia? Kalau boleh izinkan aku kembali ke bumi. Bapa di surga bertanya, kenapa? Selama aku hidup aku belum maksimal. Aku belum bisa mengasihi istriku begitu rupa. Aku belum bisa menjadi bapa yang baik buat anak-anak. Aku belum bisa menjadi pemimpin yang baik buat anak-anak buahku, karyawanku.
Aku sering kali menjadi egois. Aku hanya melakukan apa yang umum orang lain lakukan. Aku memang tidak korupsi, aku tidak lakukan hal yang cemar. Tapi rasa-rasanya aku kurang maksimal memberikan sesuatu yang menyenangkan Engkau ya Bapa. Bahkan talenta yang Tuhan percayakan juga aku tidak gunakan karena kesibukanku. Sehingga aku merasa waktuku sangat singkat, sangat sedikit sekali dan aku gak banyak melakukan. Bapa surga berkata, sebetulnya selama engkau hidup itulah kesempatan. Selama engkau ada itulah kesempatan. Selama engkau diberikan anugerah itulah kesempatan. Selama engkau diberikan hidup, umur itulah kesempatan. Dan kau gak bisa mengulang untuk kedua kalinya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini selama engkau hidup itu kesempatan, sebab kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Tuhan menyediakan rumah di surga buat saudara dan buat saya. Selama hidup ini kesempatan. Mari pria-prianya Tuhan, jangan sampai engkau menyesal karena engkau tidak atau belum memberikan kasih sayang buat istrimu secara maksimal. Engkau belum bisa menjadi bapa buat anak-anak. Tapi hari ini izinkan Tuhan menyentuh hatimu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau diberi talenta oleh Tuhan, lakukan sesuatu buat Tuhan. Saya mau bilang sekecil apapun yang kau buat, itu menyenangkan hati Tuhan. Selagi ada kesempatan, lakukan bagianmu. Tuhan akan melakukan bagian kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Amin. Amin. Haleluya. Bila saatnya nanti sudah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi benar. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi benar. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi benar. Jemaat Tuhan yang saya kasih, pegang janji Tuhan. Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita sekalian. Dan dia akan kembali untuk menjemput kita, supaya di tempat Yesus berada, di situ pun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam rangka raya ibadah kenaikan Tuhan ke surga, kami diberkati, diteguhkan, diperbarui iman kami tentang Yesus Tuhan yang naik ke surga, karena Engkau Allah yang datang dari surga. Tuhan, kami berterima kasih untuk janji-Mu. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, asal kami hidup percaya, setia, pelaku firman Tuhan. Surga menjadi bagian hidup kami. Sebabnya Tuhan, kami memberkati jemaat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ini, Tuhan memberkati berlimpah-limpah atas usaha, pekerjaan, mata pencarian, dagangan, toko, bengkel, praktek dokter serta sarang burung mereka Tuhan. Berkat berlimpah-limpah Tuhan berikan. Karena janji-Mu memelihara hidup kami. Dalam keadaan apapun juga ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang merindukan anak. Jamah kandungan mereka dalam nama Yesus Kristus. Yang merindukan jodoh, beri jodoh yang terbaik Tuhan. Termasuk studi anak-Mu dimanapun berada. Baik di Melbourne, di Kuala Lumpur, di Perancis, di Inggris Tuhan. Hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Hari ini
20.000 lebih yang terkena indikasi virus corona ya Tuhan. Semakin hari semakin bertambah. Sebabnya kami berdoa Tuhan untuk pelaksana keamanan dari COVID-19. Kota-kota yang melakukan PSBB ya Tuhan, agar mereka menjalankan tugasnya dengan baik Tuhan. Sehingga pemerintah yang menggelontorkan dana cukup besar, ratusan triliun Tuhan, berguna untuk memberantas COVID Corona. Kami berdoa 20.000 orang lebih Tuhan. Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus Tuhan. Jangan sampai mereka binasa dan mengalami kematian. Dalam nama Yesus Tuhan jamah. Berdoa untuk para relawan medis Tuhan, para dokter, juru rawat, tenaga farmasi di rumah sakit yang mengelola COVID-19. Mari Tuhan lindungi jaga mereka. Mereka sudah terpisah dengan keluarganya. Tuhan lindungi. Kami berdoa juga untuk Dr. Yuyun, Dr. Chris, Dr. Kevin, Dr. Lely Tuhan, Dr. Fani, Dr. Dewi, bahkan Melati Siagian Tuhan, Viani di Bandung Tuhan, Vero di Rumah Sakit Siloam Cirebon, bahkan Devi Elizabeth Lembong yang sekarang dipindah di Rumah Sakit COVID-19 Batam. Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi JK, Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf ya Tuhan. Kami berdoa untuk para menteri, anggota DPR, MPR, bupati, gubernur, wali kota, camat, lurah, kepala desa sampai RT RW. Berikan mereka bijaksana menjalankan tugasnya. Bagi masyarakat yang menerima BLT Tuhan, mari Bapak, agar dipergunakan untuk kesejahteraan keluarga. Dalam nama Yesus, kami berdoa kota kami tercinta Kabupaten Cirebon dan Arjawinangun dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak, hari ini kami merayakan kenaikan Yesus ke surga. Sekalipun banyak mungkin jemaatmu yang tidak mengikuti, tetapi nanti bisa membuka di Facebook, di YouTube Tuhan maupun website kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kenaikan Yesus ke surga dengan ucapan syukur. Memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, karena telah tersedia bagimu berkat berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang Bapak Ibu yang kekasih, terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya menyertai memberkati sepanjang sore hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. No
ibadah hanya sekali, sore saja. Pagi ditiadakan karena kita menghormati saudara-saudara kita yang memperingati Hari Raya Idul Fitri. Jadi jangan lupa ikut live streaming jam 5:30 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan like, kemudian subscribe dan lonceng. Tuhan Yesus memberkati.